أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua berupa ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan terlebih penting lagi untuk kehidupan kita yang hakiki, yaitu di akhirat nanti. Ikhwani fillah, teman-teman sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada siang hari ini kita akan membaca hadis yang ke-86 tentang pemimpin yang menipu rakyat akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi war rasul. In kuntum tu'minuna billah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pendapat terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah semuanya itu kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ikhwani fillah, karena pembahasannya pemimpin, maka kita harus tahu bahwasannya taat kepada pemimpin itu termasuk bagian daripada keimanan. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia harus taat kepada pemimpinnya.
Dan di sini Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberi perintah di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Ati'ullah di sini ada dua. Ati di kalimat ati'u di sini ada dua. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ya. Tidak pada kalimat wa ati'u ulil amri minkum. Tidak ada di ulil amri itu, tidak ada kalimat ati'u. Antum melihat, baca enggak dalam Al-Qur'an ya? Dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Dijelaskan oleh para ulama kenapa demikian. Ya, kalimat ati'u-nya itu ada, kalau Allah dan Rasulnya ada kalimat ati'u, tapi ulil amri kok tidak ada ati'u? Ya, karena ya dijelaskan oleh para ulama, karena taat kepada pemimpin itu ya selagi tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan di dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq, atau ya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasnya. Ya, walaupun pemimpin kita harus taat, tapi ada batasan-batasannya. Selagi pemimpin itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus taat, wajib taat. Kalau apalagi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, tidak boleh kita itu menyelisihinya atau membangkang terhadap perintah pemimpin. Nah, sekarang kita juga tahu sekarang ya, kita sudah dilantik belum pemimpin baru kita, tapi sudah diyakini bahwasanya kita akan dapat pemimpin baru, betul kan? Betul. Maka tugas kita ikhwani fillah ya, karena itu sudah kesepakatan, maka kita wajib mentaati pemimpin tersebut. Ya. Kita wajib mentaati pemimpin tersebut. Kalau sudah memang itu dinobatkan atau sudah sepakati bahwasanya dialah yang menang, yang akan jadi pemimpin, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kita wajib taat kepada pemimpin tersebut ya. Seperti apapun caranya, kalau dia sudah dijadikan pemimpin ya, maka kita wajib mentaatinya selagi mengajak kepada kebaikan, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengajak kepada kemaksiatan, maka kita harus meninggalkannya, tidak boleh mentaatinya ya. Karena taat kepada pemimpin itu kemaslahatannya banyak ya, membawa kebaikan. Taat kepada pemimpin, ada keamanan, tidak ada kegaduhan ya. Dan kalau kita taat kepada pemimpin, maka pemimpin itu akan senang, bahagia, tidak akan ada kebencian terhadap rakyatnya. Bahkan yang paling berbahaya adalah
tidak akan terjadi permusuhan. Kalau kita mengaku diri kita orang yang beriman, maka kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Demikian juga hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya, wa in ta'ammara 'alaikum, dalam hadis itu, 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Kemudian 'addu 'alaiha bin nawajid, ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ya. Dan taatlah, ya, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur sahabat dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Kemudian 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taatlah kamu walaupun kamu itu dipimpin oleh abdun habasyi, walaupun kamu itu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Dan pemimpin kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sampai kepada abdun habasyi, tidak sampai kepada abdun habasyi atau hamba sahaya dari negeri Habasyah, ya. Tapi pemimpin kita adalah orang-orang yang dari keturunan baik insyaallah taala. Maka kita harus mentaatinya, dan itu termasuk akidah ahlu sunnati wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mentaati pemimpin selagi, ya, taat kepada pemimpin yang sah, yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Nah, itu yang benar. Bukan seluruh kaum muslimin sudah mengakuinya, maka kita harus mentaatinya. Bukan buat kelompok sendiri, bukan buat pemimpin sendiri. Ada orang buat pemimpin sendiri. Nah, itu tidak sah. Pemimpin di atas pemimpin. Maka kita harus mentaati pemimpin yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, ya, sudah disepakati oleh kaum muslimin, baik itu kaum muslimin ada bid'ahnya atau ini, tapi mereka itu mereka ahlul qiblah. Ya, mereka ahlul qiblah. Di dalam ini kitab Imam At-Tahawi bahwasannya termasuk ahlu sunnah itu tidak mengkafirkan ahlul qiblah, ya, kecuali jelas ada kekafiran yang jelas, ya, maka dikafirkan sesuai dengan, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Dikafirkan sesuai dengan, ya, yang disepakati oleh mahkamah, bukan kita. Jadi kalau di kepemimpinan Islam, ya, ulil amrinya orang-orang Islam, maka orang yang memang melakukan kesalahan, kekufuran dibawa kepada pemerintah, diadili, kemudian disuruh taubat, diberitahu. Nah, kalau tidak maka dia dihukum murtad. Dia sudah kafir, seperti itu. Bukan kita yang mengkafirkan. Taib. Jadi intinya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya, ya, termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, bahwasannya kita itu wajib taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena taat kepada pemimpin itu membawa kemaslahatan. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia pernah berkata, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku doa yang mustajabah, maka niscaya aku akan mendoakan para pemimpin. Nah, kita ini kadang-kadang kalau lihat ini kita semuanya, ya, karena kita zaman fitnah kita nih. Apa saja itu cepat sekali ya di YouTube atau di mana, kadang-kadang wah ini nih cepat sekali untuk menjelekkan pemimpin kita. Ya, kalau ditanya pengen punya pemimpin yang baik, jelas dong, pengen punya yang Islam, yang agamanya bagus, apalagi pemimpinnya itu yang hafal Al-Quran gitu ya. Ya,
Pemimpinnya itu lebih mengedepankan Islam. Oh, pengen, tapi nggak pernah mendoakan pemimpin. Tidak pernah mendoakan kebaikan pada pemimpinnya. Maka itu ya kebalik. Gimana punya pemimpin? Karena kita tidak bisa cukup dengan usaha. Ya. Kita harus meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini saya menyinggung sedikit termasuk pemimpin, ya pemimpin kita. Ini kadang-kadang orang juga, khususnya para ummahat, mikirnya pemimpin itu siapa? Ya Pak Jokowi aja. Padahal dia di rumah tangga itu punya pemimpin juga. Pemimpinnya siapa? Suaminya. Ya, doain pengen suaminya jadi suami yang soleh. Ya, ditanya suamimu baik enggak? Ya kadang baik, kadang enggak. Ini ya dijelaskan oleh para ulama. Ini di syarah para ulama. Ya, pengen punya suami yang baik, soleh, wah pokoknya penyayang, perhatian. Wah itu kalau ibu-ibu kalau ditanya perempuan jangan ini. Dia kriterianya pengen suami kayak apa? Banyak sekali. Ya. Tapi ditanya berapa kali sehari mendoakan suamimu? Coba. Sama seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Mungkin tidak pernah mendoakan suaminya. Ya. Tidak pernah mendoakan suaminya, tapi pengen punya suami yang baik. Ya. Maka siapakah yang lebih berhak untuk didoakan? Ya. Khususnya para ummahat ini, ya. Sebelum anak-anaknya loh. Siapa? Suaminya. Ya, dia adalah pemimpinnya. Pemimpinnya baik, surga bareng-bareng udah. Kenapa? Kalau suaminya baik, maka seorang istri mudah untuk sam'an wa ta'atan, mudah untuk taat. Betul atau tidak? Kalau suaminya baik, pokoknya apa aja ridho sama suaminya. Suruh minta maaf, saya duluan yang minta maaf. Seperti itu. Ya. Itu masyarakat akhir zaman, perempuan akhir zaman seperti itu, lupa suaminya, ya. Dia ya kadang doain pemimpinnya, padahal ada pemimpinnya setiap hari bareng di situ tapi nggak pernah didoain. Ya. Lebih mendoakan, mendahulukan anaknya. Para ummahat ya lupa tidak mendoakan suaminya. Seorang istri ya itu tergantung ketaatannya kepada suami. Salat 5 waktu seumpama rajin, wah tahajud rajin. Ya. Seorang istri ini ya rajin salat tahajud sudah kalah suaminya. Kajian apa aja datang. Satu. Kedua, mau kajian online, kajian offline, datang semua. Tapi melupakan suaminya, tidak taat kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, maka tidak ada jaminan surga baginya. Ya perempuan. Makanya apa? Ya. Kita dituntut untuk mendoakan pemimpin kita. Seorang istri juga dituntut untuk mendoakan suaminya agar menjadi suami yang baik. Suami yang baik akan menuntun, mengarahkan keluarga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Suami yang baik akan menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma apa dalam surah Al-Kahfi salihah. Dulu bapaknya itu adalah orang soleh. Soleh kalau sudah soleh itu benar-benar baik kepada istrinya, pada anak-anaknya, dan soleh ini biasanya juga istrinya juga salihah. Gitu ya, jangan lupa ya. Para ummahat, ini sambil nyinggung sedikit, para ummahat punya pemimpin. Ya,
kita ngomong sini pemimpin, kita doakan pemimpin kita. Para ummahat juga punya pemimpin. Pemimpinnya setiap hari itu ada di hadapannya. Taatnya kepada pemimpin, dia para ummahat itu menjamin dia itu masuk surga, menggampangkan dia masuk surga. Karena perempuan akhir zaman sukanya membangkang, perempuan akhir zaman sukanya membantah. Perempuan akhir zaman kalau dikasih tahu dalilnya, aku sudah tahu dalilnya, memang gak gampang itu. Tahu dalilnya kayak gitu, tapi merealisasikan itu gampang. Memang surga itu mahal, ya, surga itu mahal, bukan surga itu murah, ya. Dan surga itu bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk taat kepada suami, itu perintah Allah dan Rasulnya. Demikian juga taat kepada para pemimpin, itu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itu ciri-ciri orang yang beriman. Taib, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu, anna Ubaidallah ibn Ziyad adahu fi maradihi alladhi mata fihi, faqala lahu Ma'qil, inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Ketika Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu dijenguk, diziarahi, dibesuk oleh Ubaidullah bin Ziyad saat sakit menjelang kematiannya. Ia berkata kepada Ubaidullah, aku sampaikan kepada kamu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dari seorang hamba yang dijadikan Allah sebagai pemimpin rakyat, ya, sebagai pemimpin, namun dia tidak pedulikan perkataan mereka, melainkan ia tidak akan mencium aroma surga. Di dalam riwayat yang lain, ya, barang siapa, ya, ma min 'abdin istar'ahu Allah ra'iyatan, ya, thumma mata wa huwa ghashin, ya, atau sudah kita pernah baca itu. Lam yajid raihatal jannah, ya. Barang siapa yang meninggal dunia, ya, barang siapa yang diamanahi menjadi pemimpin, kemudian dia menipu rakyatnya, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga, jadi masuk neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan ini yang terjadi pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman seperti ini. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Jadi kalau sekarang kita ini di akhir zaman, ya, tanda-tanda hari kiamat jelas sekali, ya, bangunan-bangunan tinggi, kemudian perempuan-perempuan ariyat kasiat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, zina di mana-mana, kemudian apalah, tanda hari kiamat banyak sekali. Kemudian kita lihat pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan, atau pemimpin yang suka menipu.
Nah, ini banyaklah di mana-mana suka menipu. Maka kita jangan heran seperti ini. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadiyai." Suatu saat nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak akan mengambil petunjukku, ya. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak menghiraukan sunnahku, ya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan ada nanti pemimpin di antara mereka itu, ya. Akan ada di antara pemimpin-pemimpin itu yang hati mereka itu seperti hatinya syaitan. Ini kalau kita ini kalau nanti lihat pemimpin yang kayak gini, oh kita bilang pemimpin akhir zaman. Enggak usah ini dah. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat sekarang korupsi, waduh luar biasa. Di mana-mana, bukan ini dia. Di negeri Arab atau di negeri di Indonesia lah, ya, gitu, suka nipu-nipu, ya banyak, ya, karena kita itu di akhir zaman, ya. Fi jusmani insin, ya, tapi bentuknya hatinya itu hati syaitan, badannya itu serupa badan manusia. Qala kaifa asna'u ya Rasulullah? Sahabat berkata, ya Rasulullah, kemudian apa yang harus saya lakukan? In adraktu dzalik, kalau aku menjumpai hal tersebut, jumpa sama pemimpin seperti itu, lihat nih, ya. Padahal hatinya hati syaitan. Diajak kebaikan kalau enggak mau. Maunya malah keburukan, maunya kemaksiatan, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Zaman sahabat sudah ada kayak gini. Sudah dikasih tahu, nanti kamu akan punya pemimpin seperti ini. Bentuknya manusia, tapi hatinya itu seperti hati syaitan, ya. Dan orangnya suka menipu, orangnya nggak mau sunnah, nggak mau mengikuti sunnahku. Itu ada pada zaman Hajjaj, zaman Ahmad bin Hanbal juga sudah ada. Para ulama banyak yang dibunuh, ya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang lebih parah lagi, ya. Kesyirikan didukung, jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seumpama yang jelas-jelas memerangi sunnah dijadikan orang terdekat, mungkin ya ini cuman seumpama gitu, orang terdekat dan orang kepercayaan. Kenapa kata Nabi SAW, wala yastannuna bisunnati? Jelas itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Dan tidak mengambil sunnahku. Itu akhir zaman. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita itu mendapati zaman seperti itu, ya Rasulullah, zaman kita ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, tasma' wa tuti', ya, li amirin, ya, wa in daraba dhahraka wa ukhidha malaka fasma' wa ati', ya. Kau harus dengar. Selagi tadi punya kaidahnya, kita harus dengarkan, taati, ya, kita taati dan kita dengarkan selagi apa? Tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u, dua-duanya ati'ullah wa ati'u, ya, dua-duanya ada ati'u, tapi wa ulil amri tidak ada kalimat ati'u. Kenapa? Karena taat kepada pemimpin itu harus, ya, sesuai ketaatan, ya, tidak melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kata solusi tasma' wa tuti',
engkau harus mendengarkan dan mentaatinya, ya, li amirin, kepada pemimpin kamu. Ya, tetap harus taat. Ya, nggak boleh apalagi disuruh kebaikan. Buat undang-undang seperti ini, ya nggak boleh apa undang-undang yang baru di Indonesia aja lah bisa diinin. Khusus kita lah kalau mau pulang biasanya itu gerutu terus dikasih undang-undang peraturan apa itu negeri kita sama Indonesia, udah taati aja selagi tidak nyuruh kepada bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, taat. Apalagi cuman kadang-kadang tuh suruh daftar, suruh apalah, ya insya Allah ta'ala untuk kemaslahatan, maka itu wala syai', gak ada apa-apanya. Kalau cuman suruh daftar buat ini kita taati saja, karena mereka yang tahu kemaslahatan untuk rakyatnya. Ya, di sini, nah, wa in daraba dhahrak, taati pemimpin kamu, kemudian dengarkan perkataannya. Dengan perkataannya maksudnya undang-undangnya itu juga selagi undang-undangnya untuk kemaslahatan, ya, diperhatikan, jangan suka melanggar. Ya. Wa in daraba dhahrak, kalau seandainya sampai walaupun pemimpin kamu itu memukul punggung kamu, wa ukhidha malak, dan mengambil harta kamu. Ya. Dia ngambil, sampai walaupun dia ngambil harta kita. Ada enggak yang ngambil harta kita? Ada. Dikorupsi. Itu ngambil harta rakyat tuh, tapi tetap kita harus taat. Walaupun pemimpin enggak mau saya taat kepada pemimpin. Nah, padahal kita dikasih tahu loh Rasulullah SAW, pemimpin itu suka korupsi ini. Wah, dah. Nanti kita bahas di sini tentang amanah. Ini pemimpin akhir zaman itu ternyata tidak amanah. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Ini hadis yang ke-87, Sabtu yang akan datang insyaallah ya. Makanya semakin seseorang itu tahu ilmunya, semakin taat. Ya, semakin taat kepada Allah, Rasulnya, dan taat kepada pemimpinnya. Kadang-kadang orang yang taat, tahu ilmunya seperti ini, dituduh apa? Penjilat, yang lainnya. Bahkan tidak segan-segan, ya, menuduh para ulama dengan ulama ussalatin. Ulama ussalatin, ulama penjilat lah, kasar, astagfirullah, na'udzubillah, ya. Ulama penjilat, ulama, ya, sebagaimana yang kita dengar lah, ya. Padahal kalau mereka mau mengkaji Al-Quran, ya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapati bahwasannya kita itu dituntut untuk taat kepada pemimpin, ya. Wa in daraba dhahrak, enggak sampai pemimpin kita enggak sampai memukuli kita, enggak. Ya. Mungkin wa akhidha malak, ambil harta kita, iya. Tapi tetap kita fasma' wa ati, kata Rasulullah SAW. Maka dengarkan perkataannya, undang-undangnya, peraturannya harus engkau perhatikan. Jangan sekali-kali engkau melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Wa ati, dan taatilah. Ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sehari. Makanya ini orang kalau jarang mau belajar kayak gini. Dan kayak gini kadang-kadang hadis yang sahih ini malah dibantah dengan hawa nafsunya. Ya. Padahal ketika mereka itu sudah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu juga masuk pada hadis Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman nanti orang itu lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nih, makanya kita sebentar lagi punya pemimpin
baru ya sudah, itu yang sudah diresmikan pemimpin kita. Walaupun mungkin kemarin ikut nyoblos ternyata bukan ini. Sudah, kalau pemimpinnya jadi itu ya sudah, itu pemimpin kita. Ya. Kita harus mentaatinya, ya. Dialah pemimpinnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Gitu ya. Ini penting. Kenapa saya ini kan sampaikan ini? Kenapa? Karena ya masih ada aja orang yang ini sudah ditentukan seperti itu, masih ada aja yang buat fitnah-fitnah yang menjadikan nanti justru bukan kemaslahatan tapi malah kemudaratan, ya. Dan kita yakin bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, ya, di negeri kita tuh harus bersyukur, ikhwah. Ya. Lebih baik kalau ana lihat, karena saya sering interaksi, ana tuh sering interaksi dengan orang yang ada di negara-negara lain tuh, negeri kita itu alhamdulillahirabbil alamin, dengan berbagai macam kekurangan masih masya Allah, ya. Kalau lihat di negara-negara lain, ya, yang mayoritas juga Islam, ya, kalau kita lihat masalah ini, kita lihat yang lebih bawah, jangan lihat Qatar. Kalau kita Qatar ya belum inilah, alhamdulillah Qatar lebih, ya. Tapi dengan begitu banyak masyarakat di negeri kita yang memang masyarakatnya itu sudah luar biasa, berbagai macam suku, bahasa, keyakinan, agamanya macam-macam, subhanallah, gak gampang, ikhwah. Ya, di Qatar muslim semua. Gak pernah ada berantem, yang satu bangun gereja, yang gak ada, tidak pernah kita dengar. Masjid makmur semua. Terus kemudian ekonomi alhamdulillah ditanggung sama, karena masyarakatnya sedikit, di negeri kita luar biasa. Walaupun demikian alhamdulillahirabbil alamin, negeri kita masih aman lah insyaallah taala, ya, dibanding dengan negeri-negeri lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kita harus tahu bahwasannya, ya, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kita kepada Rasulullah SAW, ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga taat kita kepada pemimpin, itu perintah Allah dan Rasulnya, selagi pemimpin itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, ya. Dan taat kepada pemimpin itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Pemimpin apa saja, RT, RW, ya, pemimpin apa saja itu harus taat, ya. Tidak sebagaimana ini adabnya kepada pemimpin, seorang istri tidak boleh mencela suaminya. Itu pemimpin, kita tidak boleh mencela pemimpin kita. Walaupun dari RT, afwan ya, RT nggak boleh mencela, itu juga termasuk dosa. Kalau mencela Pak RT, ini termasuk kalau ada ini hansip, ya. Kalau di kampung tuh hansip ada, ya, di kampung tuh ya Pak hansip tuh kalau ada acara apa itu di kelurahan, maka kita harus mentaatinya. Taib. Dan kemudian kita harus tahu bahwasannya ketika pemimpin itu punya kesalahan, maka itu antara dia dengan Allah, ya. Ketika pemimpin itu mengambil hak kita, maka di dalam hadis yang sahih, maka ambillah hak kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi pemimpin tuh enggak soal antum, seumpama nih Abu Haikal jadi menteri. Menteri apa Abu Haikal seumpama? Itu tanggung jawab orang 270 juta. Bayangin, kita nih punya anak seumpama 4 aja.
itu tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagaimana kalau jadi menteri kemudian nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya terhadap 280 atau 270 atau 280 sekarang. Mungkin hampir 280 juta mungkin. Ya. Itu minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wow. Nah, seumpama di mana beras miskinnya kamu ambil antum, kamu tilep atau kamu berikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya tentunya ya. Pemimpin yang adil itu keutamaannya besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana pada waktu itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Jadi ya kalau memang bisa, karena pemimpin juga banyak yang ini, para nabi yang jadi pemimpin, Yusuf, ya, kemudian Rasulullah SAW pemimpin, ya, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, pemimpin, mereka pemimpin, ya. Tapi kalau jadi pemimpin yang adil itu, ya, dia itu akan mendapatkan karunia dari Allah SWT, ya, yaitu dia itu akan mendapatkan naungan di mana pada waktu itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Intinya adalah di sini kita itu harus faham bahwasanya kalau seandainya pemimpin itu berbuat tidak adil, maka itu, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ikut-ikut ini. Dah, itu urusan dia dengan Allah, terserah gitu ya. Maka kita ambil nanti hak kita di akhirat. Sama seumpama para ummahat ini, ya, para ummahat merasa wah ini suamiku tidak bagus, tidak ini dan tidak itu, maka ketahuilah bahwasanya, ya, suami itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cukup nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadilinya, dan berat, suami ini udah berat sekali, ya, harus tanggung jawab keluarganya, berat loh suami itu, ya. Kayaknya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita mendoakan pemimpin kita, semoga pemimpin kita diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang beragama, ya, senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan senang kepada sunnah Rasulullah SAW, ya. Semoga mereka itu bisa memilih apa ya, orang-orang dekatnya. Karena pemimpin itu tinggal orang-orang dekatnya siapa? Orang dekatnya orang liberal, ya. Nanti liberal tuh subur. Dekatnya ahlul bid'ah lah, ahlul bid'ah ya subur. Kalau dekatnya dengan ahlus sunnah, dengan orang yang suka sunnah, maka sunnah juga akan subur, ya, seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diberi petunjuk semuanya, ya, diberi kemudahan untuk mengatur negeri kita yang subhanallah besar, negeri kita yang besar. Semoga bisa berbuat adil, semoga langkahnya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terpenting lagi, ya, harus kita garis bawahi di sini, kita itu hidup di akhir zaman, ikhwani fillah, ya. Ketika lihat di mana saja, tidak di Qatar, tidak di Saudi, ya, kita itu sudah di akhir zaman. Kalau ada seumpama khususnya masalah pemimpin, mau pemimpin Arab, mau pemimpin
non Arab, ya, tidak peduli semuanya, ya. Maka kalau menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus sadar, ya, ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di, nanti setelah aku akan ada, ya, akan ada pemimpin yang buruk hatinya, itu seperti halnya syaitan, bentuknya, badannya berbadan manusia. Jadi yang bengis lagi lebih akan ada lagi nanti, lebih bengis, ya, suka mungkin naudzubillah, ya, sebagaimana pada zaman Hajjaj membunuh para ulama, ya, itu akan ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Kalau sudah ngaji itu tahu, oh, kayak gini, dan tahu sikap kita harus seperti apa. Kan ini itu ya hadisnya itu seperti itu. Ini memang ngeri nih, nggak boleh ngomong nih, sudah itu bahaya, nanti kita malah kena dihisap nanti. Apalagi buat status. Kapan kita akan minta maaf kepada pemimpin? Apalagi itu, ya, cuman tuduhan belaka. Sekarang ini demi nuduh macam-macam, luar biasa, ikhwan, ya. Diisukan gini, maka itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Seorang mukmin yang tahu sunnahnya seperti ini, ya, dia itu tidak akan ceroboh, khususnya terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya ini yang bisa kita bahas di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.